Hari ini saya akan melakukan keterampilan resusitasi jantung. Yang pertama yaitu mengamankan lingkungan sekitar, diri sendiri dan korban. Kemudian mengecek respon atau kesadaran dari korban. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Kemudian melihat apakah orang tersebut bergerak atau membuat suara berupa rintihan. Jika orang tersebut menjawab atau adanya respon, tanyakan apa yang bisa saya bantu. Kemudian jika belum ada respon, bersiap untuk memulai 3 langkah, yaitu sirkulasi, jalan nafas, dan bernafas dari CPR. Kemudian meminta bantuan dengan call for help, yaitu menelpon ambulan untuk meminta bantuan. Tolong ambulan, di sini ada pasien tidak sadarkan diri dan membutuhkan ambulan secara segera. Kemudian jumlah korbannya yaitu 1 dengan lokasi dan berada di Jalan Mangga 2. Kemudian dibutuhkan ambulans secara segera. Kemudian meminta bantuan untuk mengambilkan AED dan posisikan korban di atas permukaan yang datar serta keras. Selanjutnya yaitu sirkulasi untuk mendeteksi denyut arteri karotis tidak lebih dari 10 detik. Kemudian cari trakea dengan menggunakan 2 atau 3 jari dan rasakan denyut nadi antara trakea dan otot dari leher. Jika denyut arteri karotisnya terdeteksi tetapi pernafasan tidak ada, lanjutkan bantuan pernafasan dengan kecepatan 10 hingga 12 nafas per menit sampai bantuan tiba. Selanjutnya yaitu melakukan penekanan dada atau chest compression dengan menempatkan tumit satu tangan ke bagian tengah dada antara garis puting susu dan tempatkan tumit tangan yang lainnya di atas yang pertama. Kemudian lengan atas dan bawah berada pada satu garis vertikal dan ke dalam kompresi atau penekanan dada dalam 5 hingga 6 cm. Kemudian berikan 30 kali penekanan dengan kecepatan minimal 100 kali per menit dan kompresi dilakukan dengan kuat dan cepat. Kemudian setelah 30 kali penekanan dada, buka airway dengan metode head tilt atau chin lift dengan cara tempatkan orang tersebut pada permukaan yang keras, lalu angkat dagu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendorong dahi ke arah bawah. Hal ini dilakukan untuk menyejajarkan struktur jalan nafas. Kemudian jika ada dugaan cedera tulang belakang, digunakan metode jaw thrust jika memungkinkan dengan cara menempatkan orang tersebut pada permukaan yang datar dan keras, kemudian letakkan kedua tangan pada masing-masing sisi rahang orang tersebut, serta angkat rahang dengan kedua tangan, maka rahang akan berpindah ke depan untuk membuka jalan nafas. Selanjutnya yaitu breathing. Jika korban tidak bernafas, maka berikan bantuan nafas menggunakan face mask dan letakkan di atas mulut korban. Pegang jalan nafas tersebut dan jepit hidung dengan jari pemeriksa. Berikan 2 nafas bantuan masing-masing 1 detik dengan volume secukupnya untuk membuka dada naik. Kemudian lakukan 5 kali siklus RJP selama 2 menit. Kemudian setelah 5 siklus RJP, lakukan pengkajian nada karotis. Bila belum ditemukan nadi, maka dilanjutkan 5 siklus RJP berikutnya, begitu seterusnya. RJP terus dilakukan dengan memberikan 30 penekanan diikuti 2 nafas sampai AED tiba. Kemudian segera siapkan AED ketika sudah tersedia. Kemudian nyalakan AED lalu ikuti instruksi yang diberikan. Adult patient. If the patient is a child, press the child button. Remove clothing from the patient's chest. Remove packet and apply pads on the patient's bare skin. Buka pakaian pasien dan keringkan apabila ada bagian yang basah. Dan dipasang pada tepi dada sebelah kiri dan pada dada di bawah clavicula. Apply pads as shown in the pictures. Kemudian jangan sentuh pasien ketika AED menganalisa irama jantung. Apply pads as shown in the pictures.
Remove packet and apply pads onto patient. Press pads firmly on skin. Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Press the flashing shock button. Shock delivered. Begin CPR. Ten. 20. 30. Give 2 breath. 10. 20. 30. Give 2 breath. Baik, jika AED menganalisa irama shockable, maka AED akan menginstruksikan untuk shock. Jika irama shockable, tekan tombol shock sesuai instruksi AED, kemudian dilanjutkan RJP sesuai instruksi AED. Jika irama non-shockable, lanjutkan RJP sesuai instruksi. Jika ada 2 penolong, lakukan RJP 30 kompresi dengan 2 ventilasi dan pergantian posisi penolong setiap 5 siklus, yaitu 2 menit, atau dilakukan ketika AED memberi aba-aba menghentikan kompresi dan menganalisa irama.